Selamat sore Bu Oce. Selamat sore Pak Guru. Bu Oce, bolehkah saya meminta waktunya? Iya, silahkan Pak Guru. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan monitoring, pelaksanaan kegiatan pemetaan literasi dan numerasi. Baik Pak Risto, apa yang Bapak mau ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya selama ini kan dipercaya menjadi narasumber dalam kegiatan pemaparan materi kerja kelompok atau KKG tingkat kecamatan. Di sini yang membuat saya ingin guru-guru kelas rendah itu bisa memberikan suatu pemetaan literasi terhadap kelas 1, 2, dan 3 di lapangan. Dan Ya, tadi saya melakukan suatu monitoring di lapangan. Ternyata ya, ada sekolah-sekolah yang tidak melakukannya. Tentu saya sebagai narasumber atau koordinator fasik merasa kecewa. Saya ya, sebagai risih sekali apa yang kita sudah sepakati dalam kegiatan KKG itu tapi tidak dijalankan Ibu. Gitu. iya. Oh, Pak Guru merasa kecewa. Iya, Ibu. Baik, apa yang menjadi kelebihan Pak Guru dalam melakukan pemetaan literasi dan numerasi bagi murid kelas rendah, Pak? Tentu ada, Ibu. Dikarenakan untuk melakukan pemetaan ini harus dilaksanakan setiap minggu 2 kali sehari. Tentu saya sebagai narasumber itu kan berharapkan sekali supaya eh, hasil pantauan, karena begini, hasil dari pantauan dari Dinas Pendidikan terkait bahwa di Ya, SMP itu masih ada anak yang tidak tahu membaca. Tentu konsekuensinya bagi kelas SD, khususnya kelas awal itu harus adanya literasi dasar dan numerasi dasar, Ibu. Gitu. oh, ya, baik Pak Guru. Kalau boleh tahu apa saja yang berkaitan dalam hal ini literasi dasar dan numerasi dasar, Pak Guru? Baik, Bu, saya akan jelaskan. Untuk literasi dasar mencangkup itu membaca huruf, membaca suku kata, membaca lancar, dan untuk numerasi dasar itu mencangkup mengenal angka dan bilangan, diskriminasi Iya, kualitas, atau panjang pendek, tinggi rendah, banyak dan sedikit, berhitung pola bilangan dan nilai tempat, Bu. Itu yang bisa saya jelaskan. oh baik, sangat jelas Pak Guru dalam pemaparannya. Begitulah, Ibu. Eh, baik Pak Guru, jadi rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Yang pertama yang saya perlu lakukan Ibu kepada guru-guru memberikan pencerahan mengenai dampak apa yang dilakukan pada peserta didik untuk ke depan. Dan kedua Ya, itu saya melakukan komunikasi dengan semua kepala sekolah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan di kelas rendah. Dan kepala sekolah bisa membantu untuk sebisa mungkin membuat komunitas praktisi di tingkat sekolah masing-masing, misalnya KKG Mini. Terus suatu kombinasi itu akan menghasilkan efek yang baik juga. Supaya baik, masing-masing melakukan pemetaannya itu berjalan dengan lancar. Dan hasil baik. kerjasama dari setiap guru antara kelas rendah. Karena di SD itu kan ada paralel, Bu. Tentu nanti suatu Ya, pemetaan itu suatu membuat KKG mini. Dan ketiga juga saya sebagai narasumber atau koordinator itu berkomunikasi kepada pengawas binaan TKSD. Tentu nanti dari pengawas ini nanti akan menyampaikannya kepada kepala sekolah, pembantu baik, kepentingan kebijakan di sekolah. Gitu, Ibu. baik, baik. Adakah prioritas yang Bapak ingin lakukan? Ya, tentu saya sebagai guru, Ibu, berintensif memberikan dampak terbaik bagi siswa untuk mengikuti perkembangan zaman. Apalagi pada tahun 2024 itu kan secara nasional itu akan menerapkan kurikulum merdeka. Ya, Tentu baik, ini mencari harapan kita semua supaya murid kelas rendah itu bisa talistung. Itu harapannya saya, Bu. baik. Eh, Kira-kira adakah kesempatan lain yang bisa dilakukan untuk observasi lanjutan, Pak Guru? Ya, untuk observasi lanjutan Ibu eh, tentu ada karena observasi ini dilakukan itu dalam 1 minggu itu 2 kali. Sesuai kesepakatan waktu kegiatan KKG itu kita sepakati dalam 1 minggu 2 kali. Satu Ya, bulan itu berkisar 4 kali. Karena nanti dia punya hasilnya itu akan diberikan kepada saya. Dan saya melakukan observasi ulang untuk peningkatan di sekolah masing-masing. Begitu, Ibu.
Oke, baik. Nah, dalam melakukan observasi, adakah hambatan guru-guru di sekolah berkaitan dengan tindak misalnya tidak melakukan pemetaan? Pasti ada hambatan. Tadi saja komunikasi dengan mereka, hambatan dari para guru itu bervariasi. Ada Iya, yang bilang belum sempat menyampaikan kepada kepala sekolah, ada juga yang bilang karena tidak ada ATK, ada yang juga menyampaikan tidak ada laptop, dan tidak ada print. Pokoknya bervariasi semua jawabannya mereka. Saya baik. sebagai ini, dari apa yang dilakukan di observasi itu, saya memberikan pemahaman, diskusi secara langsung kepada mereka, kepada guru-guru, dan memberikan masukan dan saran Baik. yang sifatnya membangun untuk terciptanya pemetaan literasi dan numerasi di kelas rendah itu supaya berjalan dengan baik. Bukan karena dengan tidak ada laptop, tidak ada bagaimana caranya bisa berkomunikasi baik gitu. Oke, baik. Nah, membutuhkan kesabaran juga ya Pak sebagai koordinator FASEK. Nah, adakah solusi lain untuk guru kelas rendah melakukan pemetaan literasi dan numerasi, Pak Guru? Pasti ada Ibu, misalnya saya membantu guru-guru itu menyampaikan kegiatan pelaksananya, melakukan pemetaan itu dan kepada kepala sekolah guna mendukung secara penuh yang mereka lakukan di lapangan. Karena ada dukungnya kepala sekolah, tentu para guru-guru yang kita akan termotivasi dan melaksanakan tersebut, dan Iya. guru-guru itu bisa melakukan pembuatan kelas literat atau kelas yang banyak gambarnya, yang menunjukkan minat dan kemauan anak untuk belajar itu. Oke, baik Pak Guru. Nah, yang menjadi ukuran keberhasilan dari pemetaan literasi dan numerasi ini apa Pak Guru? Uh, Tentu yang menjadi ukuran itu ya formatnya sudah dibagikan itu literasi dan numerasi dasar itu kepada guru-guru kelas rendah itu Ya, bagaimana mereka melakukan itu sesuai jadwal yang telah disepakati, dan nanti mereka melakukan aksi nyata melakukan pemetaan itu, dan dengan sendiri nanti karena mereka itu ada ID belajar dan mereka upload di PMM. oke Nah, baik. terus nanti dari masing-masing guru itu bisa mengetahui mana kekurangan dan kelebihannya. Dan juga guru-guru itu mencari tahu penggunaan PMM itu juga harus mereka tahu karena kurikulum mereka nanti harus mengacu kepada PMM itu. Gitu. Oke, baik Pak Guru. Nah, adakah cara untuk mengatasi dan mengantisipasi semisalnya di tengah perjalanan ada hambatan atau apa begitu yang muncul Pak Guru? Tentu ada ungkapan begini, Bu. Rintangan tidak bisa menghentikanmu. Masalah Wah, tidak bisa menghentikanmu. Yang baik. terpenting orang lain tidak dapat menghentikanmu, hanya kamu yang bisa menghentikan. Di sini dari apa yang saya coba lakukan, Ibu, membutuhkan proses yang butuh ekstra keras. Kenapa? Dari semua itu nanti saya sebagai manusia biasa menyikapinya dengan bijak melakukan suatu kemampuan yang saya miliki. Intinya Baik, bisa berbagi kepada semua orang, gitu, Ibu. baik, super sekali, mantap Pak Guru. Eh, adakah komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen Ibu, untuk semua guru-guru itu bisa melakukan yang membuat suatu Ya, aksi nyata. Karena ya, banyak juga kelas rendah juga kan tidak susah menggunakan PMM. Tentu nanti iya, mereka upload PMM itu. Serta juga komitmen saya itu murid dari sekolah masing-masing untuk kelas rendah itu bisa menerima manfaatnya sekali dampaknya. Sehingga hasil pemetaan literasi dan numerasi yang dilakukan bisa menjadi acuan bahwa bahwa adanya perubahan bagi semua sekolah gitu. iya. Baik Pak Guru. Adakah yang mendukung siapa dan apa yang nanti membantu Pak Guru dalam menjaga dan komitmen yang sudah Pak Guru buat ini? Komitmennya saya buat sebagai narasumber Ibu dan koordinator FASEK itu karena telah dimandatkan SK ditangani oleh pemerintah terkait bisa menjalankan suatu tupoksi saya itu diberi mandat sebagai narasumber untuk memberikan ilmu kepada guru-guru kelas rendah mengenai literasi dasar dan numerasi dasar. Itu merupakan wadah yang diberikan oleh Ya, pemerintah terkait karena saya itu komitmen saya itu dimandatkan suatu SK iya, pemerintah daerah ditantani oleh Bapak Bupati gitu. ya. Wah, bagus sekali Pak Guru. Saya sangat bangga dengan ide dan rencana aksi yang akan Pak Guru lakukan. Mudah-mudahan semua berlancar Pak Guru sesuai dengan harapannya Pak.
Terima kasih Bote atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu merindukan murid-muridnya. Amin. Baik, terima kasih, semangat Pak Iya, Guru. semangat Selamat Ibu. sore. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak Aris. Oh, Minta maaf mikrofonnya lupa dihidupkan. ya. Ini saya mau bertanya Iya mengenai Pak Guru. apa yang nanti tujuan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Itu sudah Pak Guru. Saya ini merasa bingung sekali. Saya berharap tujuan pertemuan kita ini bisa membantu saya untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan atau mencari jalan keluar dari apa yang saya alami, Pak Guru. Persoalan apa itu, Bu? Begini Pak Guru, ada anak wali saya ini anak laki. Nah, anak laki-laki ini dia kalau di dalam kelas, kebetulan saya ini wali kelas 9A. Nah, dia kalau di dalam kelas, misalnya kita sedang berbicara, dia akan selalu menyambung. Kemudian kalau misalnya teman-temannya berbicara, dia akan menyambung dengan suara yang kasar, merespon dengan kasar dan terkesan tidak menghargai. Nah, anak ini karena saya guru BK, Pak Guru, saya sudah lakukan konseling, kemudian saya juga sudah mempraktekkan segitiga restitusi, tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Malah yang paling mungkin dibilang paling parah itu beberapa waktu yang lalu ini Pak Guru dia datang terlambat. Nah, kemudian dari teman-teman piket ini kemudian memanggil yang datang terlambat itu ke meja piket dulu, menghadap dulu. Terus secara spontan dia bilang, saya di rumah ini ada kerja banyak. Dia bilang begitu. Nah, ini yang panggil pertama ini teman guru perempuan. Jadi teman guru ini yang perempuan datanglah menginformasikan hal ini kepada teman pikirnya yang laki-laki. Terus jawaban yang sama yang didapat, tapi sambil comel begitu dia tetap ikut. Nah, kemudian datanglah teman guru yang perempuan ini langsung lapor ke saya, ini anak seperti ini. Jadi saya langsung ke sana sudah. Saya langsung ke meja piket. Kemudian saya bilang, anak ini kamu kan sudah ibu apa pendekatan, terus kita kan sudah lakukan ada kesepakatan kelas dan kamu sudah berjanji kan untuk tidak seperti itu, kenapa kamu buat seperti itu lagi. Nah, entah itu apa, mungkin dia tersinggung atau bagaimana, dia langsung bangun Pak Guru, bangun dalam barisan teman-teman, kan posisi mereka itu dikasih sanksi itu berlutut. Nah, dia langsung bangun, berdiri, langsung jalan, saya ini di rumah kerja saya banyak, dia bilang begitu. Langsung jalan saja tanpa mengindahkan apa yang saya omong, tanpa mengindahkan dari rekan-rekan lain begitu Pak Guru. Jadi saya merasa bingung bagaimana caranya untuk mengatasi, padahal sudah dikasih konseling Pak Guru. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan itu untuk anak tersebut, cara menyikapinya itu bagaimana, Ibu? Dengan cara apa saja ini? Baik Pak Guru, saya itu rencananya melakukan kunjungan ke rumahnya untuk mencari tahu, jangan sampai dia betul-betul ada kendala di rumah atau betul-betul dia ada pekerjaan di rumah Pak Guru. Berarti nanti kalau misalnya ada kesempatan, pasti Ibu akan melakukan konseling lagi terhadap anak Iya. tersebut. Iya, Guru. Dalam posisi sekarang itu, Ibu kan sebagai guru BK, tentu Iya. memberikan suatu penilaian terhadap anak tersebut. Kira-kira menurut pemahaman dari Ibu sendiri itu, Ibu itu memberikan nilai skala berapa sih menurutnya? Kalau berkaitan dengan anak ini Pak Guru mungkin skalanya 7 Pak Guru, karena
berdasarkan apa yang sudah saya lakukan konseling, kemudian konseling itu secara pribadi, kemudian segitiga restitusi juga saya coba praktekkan terhadap dia begitu. Jadi posisi saya itu dituju barangkali Pak Guru. Yang saya ingin tanyakan juga nih Ibu, kekuatan atas dasar apa yang ada dalam diri Ibu itu meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu nanti bisa memberikan dampak bagi diri anak tersebut? Iya, baik Pak Guru. Dari saya, kekuatan yang saya miliki yang pertama saya itu seorang guru BK. Saya itu sebagai seorang guru BK, kemudian yang kedua saya itu sebagai wali kelasnya dari anak ini. Jadi itu menjadi dasar bagi saya untuk terus membantu dia, terus mendampingi anak ini. Apakah ada peluang lain nanti? Misalnya peluang lain yang bisa dicapai oleh Ibu untuk melakukan bimbingan konseling ke depannya terhadap anak ini. Kalau misalnya dia itu melakukannya lagi, apakah ada peluang lagi dari Ibu untuk melakukan konseling lagi supaya ada suatu efek ya yang bisa berubah secara mendasar bagi dirinya, gitu. Ada Baik tidak Pak peluang Guru. itu nanti? Kalau terkait dengan peluang ada peluang. Saya karena sebagai guru BK, saya akan bekerja sama dengan kesiswaan, terus mendatangi berbicara dengan kedua orang tuanya. Iya. Mungkinkah ada gangguan atau hambatan selama melakukan suatu konseling terhadap anak tersebut? Berkaitan dengan gangguan-gangguan, yang pertama Pak Guru, mungkin pengaruh dari rekan-rekan anak-anak itu sendiri. Pengaruh dari rekan-rekan, kemudian bisa juga berkaitan dengan ketidakhadiran atau respon dari orang tua. Berarti solusi atau gangguan tersebut bisa diselesaikan Ibu ya. Misalnya Iya, suatu pastilah guru BK itu pasti sudah mempunyai caranya tersendiri untuk menghadapi itu semua. iya Pak Guru. Apakah ini Bu, ada rencana lain yang ditempuh untuk mencapai suatu bimbingan konseling yang terbaik buat anak yang tadi itu? Apakah ada rencana yang ditempuh dengan cara lain? Misalnya Iya, mendekat ya. baik Pak Guru. Terkait dengan rencana lain, yang pertama tadi mungkin saya bisa mendatangi rumahnya, kemudian yang kedua saya berkolaborasi dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua untuk mencari informasi terkait dengan anak ini dan bekerja sama lagi dengan komite begitu. Oh, berarti rencana yang ditempuh itu pasti ada, misalnya bekerjasama dengan orang Ya, tua, berkolaborasi. Kira-kira sudah mempunyai jadwal khusus Ibu? Jadwalnya misalnya waktunya kapan atau sudah memang ada suatu jadwal ya untuk melakukan suatu kunjungan itu? iya. Baik Pak Guru, terkait dengan jadwal, saya rencananya itu mulai hari minggu depan ini saya akan turun. Saya akan turun ke rumah untuk melakukan kunjungan dan jika hasilnya seperti apa, saya akan langsung mengkomunikasikannya dengan orang tua dan kepala sekolah, juga dengan kesiswaan itu sendiri. Oh, berarti ukuran keberhasilannya nanti setelah Ibu turun ke lapangan dan menyampaikannya kepada kepala sekolah. Ukuran keberhasilannya nanti misalnya sudah Iya, melakukan begitu. iya. Ukuran keberhasilannya setelah hasil kunjungan saya, kemudian saya bisa mendapatkan informasi baru. Harapan saya itu bisa mendapatkan informasi baru terkait anak ini dan saya akan melakukan konseling lagi terhadap anak ini berdasarkan data-data baru yang mungkin saya temukan, Pak Guru. Ya.
tentu kan suatu komitmen besar ya dari ibu untuk membantu konseling terhadap anak yang itu tadi, yang mengganggu temannya atau melakukan perundungan terhadap temannya, terus juga mengganggu guru. Itu kan ada komitmen besar dari ibu. Terus aksi yang dilakukan nanti, apakah eh, menjurus kepada semua anak atau hanya satu anak tersebut saja? Ya, karena ini baru satu anak yang menunjukkan hal yang sama dan dia masuk ke dalam tindakan saya itu tindakan penanganan masalah. Nah, tidak terlepas dari seluruh siswa di sekolah saya itu, saya bisa melakukan pemberian layanan informasi berkaitan dengan perundungan dan bullying sehingga bisa mencegah hal-hal ke depannya yang akan terjadi sama seperti yang sudah dilakukan oleh si anak ini, begitu. Oh, Pak Ibu, sangat detail dari penjelasannya. Besar harapan saya juga apa yang dicapai oleh Ibu, misalnya tujuan yang untuk tadi bagaimana anak itu merubah suatu karakternya, tentu sebagai Iya, guru BK itu ya bisa melakukannya dengan baik dan bijak dan bisa berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua serta stakeholder pemerhati pendidikan. Eh, baik Pak. saya rasa tindak lanjut ke depannya Ibu pasti Ibu menginginkannya bagaimana sih tindak lanjut ke depannya untuk bimbingan konseling itu? Saya secara pribadi Pak Guru, eh, saya sangat mengharapkan anak didik saya ini dia menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berubah, yang mempunyai komitmen terhadap dirinya sendiri untuk menghargai orang lain dan saya mengharapkan itu tumbuh dari dirinya sendiri. Setelah saya melakukan konseling dan kesadaran itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri, Pak Guru. Ya, bagus Ibu, seorang guru BK yang mampu tergerak, bergerak, menggerakkan. Bagus. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih.